Dilanggar bab kesungguhan dan keikhlasan. Kesungguhan, kenapa saya kecil sedikit? Kesungguhan dan keikhlasan merupakan tiang utama jalan menuju keridhaan Allah dan jejak para walinya. Sebab itu keduanya harus dipelihara oleh para penempuhnya. Pasak inilah yang meneguhkan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang harus sungguh-sungguh sudah. Pasak jalan ini, pasak yang kita jalan di dalam hidup ini adalah kesungguhan dan keikhlasan. Tidak bisa dibuat sampingan. Jangan sampai amalan kita, ilmu kita, majelis kita ini kita buat sampingan aja. Kalau kita kosong, barulah mau hadir majelis. Kalau kita kosong, barulah kita bisa berduduk. Sisanya ya kita cari duit lah. Tanda kita ini menambah harta, belum menuju kepada Allah. Belum kita mengerti sama hidup dulu. Belum mau ngambil kebahagiaan hidup. Hidup masih meraba-raba lagi. Sudah berapa tahun hidup? Oh, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Kemana arahnya? Kami masih meraba-raba. La ilaha illallah. Kalau besok meninggal masih dalam keadaan meraba-raba mau kemana tidak tahu. Apa artinya hidup ini ya Allah ya Allah. Karena itulah ulama mengatakan, barusan kita dengarkan, kesungguhan ini tiang utama jalan, bahkan pasak daripada jalan menuju kepada Allah. Harus sungguh-sungguh sudah. Bukan kita jadikan sampingan lagi. Menuntut ilmu sampai meninggal, menjalani jalan menuju surga sampai meninggal. Sudah orang kalau sudah sungguh-sungguh tuh setiap beramal tidak pernah berpikir 1 hari 2 hari, nah aku mau beramal sampai mati. Buat kontrak dia sudah, aku mau sabar sampai mati, aku mau sabar. Sudah aku ketahui hidup ini tidak ada, mesti sabar. Sudah kita dengar kemarin bagaimana. Oh, hidup ini mesti dekat sama Nabi Muhammad sampai mati aku dekat sama Nabi Muhammad. Mesti berselawat sampai mati berselawat. Mesti membaca Ad-Dalail sampai mati membaca Ad-Dalail. Namanya sudah sungguh-sungguh. Tanda orang sudah sungguh-sungguh ini dia beramal, udah mikirnya sampai mati. Kalau kita sudah memikirkan sampai sana, bersambunglah kebahagiaan sampai akhirat. Bertemulah dengan husnul khotimah. Ini semuanya gara-gara kesungguhan dan keikhlasan. Kita lihat sungguh-sungguh belum. Kalau belum sungguh-sungguh tidak akan dapat. Wasir fil jid masyiyaqak balash. Rahasia ini akan kita dapatkan ketika kita sudah sungguh-sungguh benar-benar sudah mewakafkan diri. Benar-benar memang sudah menjalani hidup. Tidak mau meraba-raba lagi. Bukan waktunya kita masih mau tebak-tebakan sama kehidupan. Kenapa? Nah, lagi mau tebak-tebakan dulu. Ini hidup bagaimana? Ini hidup bagaimana? Ini hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-qawm qad wasalu ila hadrati rabbihim. Orang sudah sampai ke kehadiran Allah. Ada juga orang yang sudah tersesat, tak bisa lagi memikirkan ini, tak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh para awliya Allah, para nabi, tidak bisa. Yang dipikirkannya cuma bisa dunia, kedudukan dan lain-lainnya, makan dan minum. Tapi untuk memikirkan dekat sama Allah, menuju kepada Allah, tidak sanggup mental dan pikirannya. Ya Allah, inilah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita meninggal dalam keadaan ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah ingat, kalau memang benar engkau mau dekat sama Allah, kalau engkau memang mau dekat sama Nabi Muhammad,
mau mendapatkan kebahagiaan yang hak ini, wahai hamba Allah yang sedang merantau, yang sebentar lagi menghadapi kematian, mulai detik ini engkau harus sungguh-sungguh. Sudah, kesungguhan dan keikhlasanlah yang engkau harus pelihara di dalam kehidupan ini. Kalimat sidik atau kesungguhan memiliki 6 arti. Apa artinya? Pertama kali jujur dalam ucapan, kedua bersungguh dalam niatnya, ketiga tekad yang bulat, keempat keinginan yang kuat, kelima teguh dalam menjalankan niat, keenam sungguh dalam beramal soleh. Jadi arti sidik itu macam-macam. Daripada sifat Rasulullah juga namanya sidik. Apa? Jujur. Jadi arti daripada sidik itu ada 6 tadi ya. Pertama kali jujur, kedua kali dalam ucapan, kedua bersungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh di dalam sesuatu dinamakan sidik juga dalam niatnya. Orang yang tekadnya sudah bulat namanya sidik. Saya sudah sidik, saya sudah sungguh-sungguh. Juga keinginan yang kuat atau semangat namanya sidik juga. Teguh dalam menjalankan niat. Dalam menjalankan niat ini memang benar-benar teguh, namanya sidik. Sungguh dalam beramal soleh. 6 ini menunjukkan dan memberikan makna orang yang melakukan sidik tadi. Dan derajat yang paling tinggi adalah kesungguhan dalam mewujudkan seluruh sifat-sifat mulia dalam agama. Itu yang paling tinggi. Apa? Benar-benar dia wujudkan sifat-sifat yang mulia di dalam agama ini pada dirinya. Ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan satu kedudukan derajat pada dirinya, seperti kesungguhan dalam bertakwa, bersabar, bersyukur, takut, berharap, zuhud, pasrah, cinta, ridha, pengagungan, rasa malu, tunduk, dan sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat yang sifatnya ajaran yang diajarkan oleh agama, dia sungguh-sungguh, dia sidik. Inilah derajat yang tinggi yang dia dapatkan. Sabarnya benar-benar sungguh-sungguh, syukurnya benar-benar sidik, benar-benar tulus, sungguh-sungguh. Maka inilah yang paling tinggi mengangkat derajat seorang hamba. Bila sifat-sifat tersebut benar-benar terwujud, maka pemiliknya disebut seorang yang shadiq. Kalau sifatnya sidik, kalau orangnya namanya shadiq. Contohnya si fulan bersungguh-sungguh dalam ikhlas dan takutnya kepada Allah. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi'amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Allah bilang, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu sedikit pun dalam keimanannya itu. Dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah orang-orang yang benar dalam keyakinannya, atau orang shadiq. Inilah kebenaran dalam beriman, sama seperti halnya dalam firman Allah, ulaika alladziina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Setiap mukmin memiliki bagian dari sifat kesungguhan ini, tetapi tergantung kadar keimanannya dan keadaan rohaninya dalam menyikapi sifat yang ada pada dirinya. Karena tingkatan kesungguhan ini tidak ada batasnya, dan barang siapa bersungguh-sungguh dalam segala urusannya, berarti ia orang yang sidik atau yang benar-benar dalam keyakinan. Abu Bakar Al-Warraq berkata,
Kesungguhan terbagi menjadi tiga: kesungguhan dalam bertauhid, kesungguhan dalam menjalankan ketaatan, dan kesungguhan dalam bermakrifat. Kesungguhan bertauhid apa itu? Dimiliki oleh orang-orang beriman pada umumnya. Sedangkan kesungguhan dalam menjalankan ketaatan dimiliki oleh kalangan yang berilmu dan yang bersikap wara. Adapun kesungguhan dalam bermakrifat hanyalah dimiliki oleh para wali yang merupakan paku penopang bumi ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memiliki 4 sifat ini berarti ia telah beruntung. Nah, siapa yang beruntung? Kesungguhan. Orang kalau sudah punya kesungguhan namanya orang beruntung. Tapi kalau sudah belum punya sifat beruntung, belum sungguh-sungguh, belum agak ada beruntung. Orang yang beruntung orang yang sudah bisa bersungguh, dan itu pilihan. Dan yang kedua, orang punya rasa malu. Ini orang kalau sudah punya rasa malu, orang bakal beruntung. Tapi orang kalau tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri lagi, pulang ada punya harga diri, tidak ada rasa malu dia. Ini orang yang celaka, yang rugi biasanya. Yang ketiga, rasa syukur. Orang yang banyak bersyukur, punya rasa syukur. Mau dia buta, mau dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, mau dia miskin atau kaya, tetap dia bersyukur sama Allah. Dan budi pekerti yang baik dan mempunyai akhlak yang baik. Manusia kalau sudah hidup dengan 4 ini, punya kesungguhan, punya rasa malu, punya rasa syukur, dan punya akhlak yang baik, sukses insya Allah hidup. Inilah yang ditanamkan dulu orang-orang wahari dulu, ditanam ke anak-anaknya. Ini apa? Akhlak Nabi Muhammad. Dikenalkan sama Nabi, harusnya ikuti Nabi. Bajumu harus seperti Nabi, kukumu harus seperti Nabi, semuanya. Sampai kesenangan warnanya juga. Senang sama warna hijau, senang sama warna putih. Kesenangan itu menjadikan orang itu juga seperti sifatnya nanti, karakternya muncul. Nah, ini semuanya akan mengangkat derajat seorang hamba karena dia menjadikan suri tauladannya Nabi besar Muhammad SAW. Sudah cukup menjadi bukti keutamaan kesungguhan ini, yaitu kesungguhan as-siddiq, bahwa kalimat siddiq terambil darinya seperti yang telah kita bahas. Tadi pada bab takut, bahkan Allah mensifatkan para nabinya dengan kesungguhan. Firman Allah, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia Ibrahim adalah seorang yang jujur dan seorang nabi. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, di antara orang-orang beriman itu ada beberapa laki-laki yang telah memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wal birri yahdi ilal jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Sesungguhnya kejujuran mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan mengantar ke surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa bersikap jujur hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur. Dalam kitab Taurat disebutkan tiada petunjuk yang lebih berguna daripada kejujuran. Suatu kali Sahal bin Abdullah pernah ditanya, sebenarnya apa dasar utama sikap yang kita lakukan ini? Beliau menjawab, kesungguhan, kedermawanan, dan keberanian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang kesempurnaan, maka beliau SAW menjawab, qaulul haq wa amalun bisidqi, tutur kata yang jujur dan perilaku yang jujur. Telah menjadi kemufakatan bahwa kesuksesan terletak pada 3 perkara selama ketiganya benar-benar terwujud.
Bahkan satu sama lain tidak bakal sempurna kecuali bila disatukan. Islam terbebas dari bid'ah dan hawa nafsu, kesungguhan dalam beramal soleh karena Allah dan makanan yang halal. Harus beramal lepas daripada bid'ah dan hawa nafsu. Ini mufakat akan sukses amalan tersebut. Ibadahnya akan membuahkan makna. Pertama kali lepas dari hawa nafsu amalan tersebut. Dan kedua sungguh-sungguh dalam beramal. Orang kalau sudah sungguh-sungguh manjada wajah yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan yang ketiga makan makanan yang halal. Nah, amalan itu akan membuahkan satu barokah, membuahkan nur, membuahkan pertolongan dan inayah dari Allah, mengundang keberkahan dalam kehidupan. Di antara sekian bentuk kejujuran dan kesungguhan ini, yang paling terkenal ialah kejujuran dalam berbicara, dan yang semisalnya. Tetapi yang paling sempurna ialah tidak gampang berbicara meskipun menyangkut pribadi orang lain, kecuali di saat keadaan terdesak. Berbicara apapun, tambah lagi urusan orang lain, tidak berani berbicara walaupun dia tahu benar, kecuali dalam keadaan terdesak baru ngomong. Di samping itu hendaknya ia jujur dalam seluruh ucapannya, terlebih di saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jangan sampai ia mengatakan, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, kecuali dalam keadaan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhannya. Tambah lagi ngomong sama Allah. Ya, ngomong sama manusia aja mesti jujur. Ini ketika kita sholat, kita ngomong inna sholati wa nusuki. Ya Allah, sholatku, nusukku. Apa nusukku? Artinya ibadah. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, untukmu ya Allah. Nah, ketika kita membaca ini, jangan kita lupa sama Allah, atau kita tidak jujur sama Allah. Kita masih menjadikan hidup kita, sholat kita untuk nafsu kita. Pilihannya cuma untuk Allah. Jangan sampai kita sudah mengikuti nafsu. Nafsu itu musuh sudah. Amalan pakai nafsu tidak diterima sama Allah. Dan Rasulullah bilang ini nafsu lebih jahat daripada 70 syaitan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ini akan memerintahkan kalian untuk berbuat tidak baik. Dia masuk di dalam kebaikan-kebaikan manusia, tidak tahunya dia mau melecehkan, dia mau menyesatkan kebaikan itu dengan nafsu. Akhirnya beribadah lezat nafsu kita, tapi lupa sama Allah. Beribadah seolah-olah kita mendapatkan satu kekuatan, kehebatan. Kenapa? Lupa yang disembah kehebatannya tadi. Ada kehebatan. Padahal yang harus kita lakukan ketika kita beramal adalah menyerahkan diri kepada Allah. Bukan kita mencari yang lain. Fokuslah kepada Allah. Tujulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan kita akan mulia. Amalan kita menjadi amalan yang berberkah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu sahabul kitab tadi mengatakan, jangan sampai engkau sama Allah pun tidak jujur, berdoa tidak jujur sama Allah. Contohnya apa tadi? Di sholat kita bilang, sholatku, hidupku, matiku untukmu ya Allah, tapi hati kita tempat lain. Ini pasak perjalanan kita. Kita ini baru mau berjalan, nah, harus kita tahu, harus ada pasaknya di dalam perjalanan supaya kuat. Apa itu? Jujur. Jujur dalam pembicaraan, tambah lagi di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus jujur benar. Jangan banyak berbicara. Man kathura kalamuhu kathura khata'uh. Barang siapa banyak ngomong pasti banyak salah. Mudah-mudahan Allah jaga mulut kita. Allah jaga hati kita.
sehingga kuat perjalanan kita, pasak kita kuat, jalan kita menuju Allah kuat, dan sampai semuanya kepada Allah. Amin. Dan Allah pelihara kita, dan Allah tidak lepas kita. Allah sempurnakan segala kekurangan kita dengan syafaat Nabi Muhammad dan anugerah Allah yang sangat besar kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Adapun kesungguhan dalam berniat merupakan arti keikhlasan. Sebentar lagi akan kita bahas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kesungguh-sungguhan itu sudah jadi jalan hidup kita. Tidak ada lagi sudah yang lain. Pilihannya cuma sungguh-sungguh. Manjata wajat, yang mau dapat harus sungguh-sungguh. Kalau tidak dapat kita. Cuma angan-angan saja. Hidup kita jadi angan-angan. Surga jadi angan-angan. Semua jadi angan-angan saja. Orang yang hidup benar-benar dia menyatakan, tidak meraba-raba lagi, sudah nyatakan saya sudah harus. Itulah mereka umurnya panjang, para wali-wali Allah. Sebagian mereka sakit, tapi ketika ibadah hilang semua penyakit itu. Kenapa? Karena ada sungguh-sungguh. Orang kalau sudah semangat, penyakit hilang semua, hilang. Apapun jadi hilang. Jadi kembali muda lagi. Kenapa? Ada sungguh-sungguhnya. Begitu juga kalau kita sekarang sudah sungguh-sungguh kuat jalan kita, jalan menuju Allah. Kekuatan batin, kekuatan pikiran muncul semuanya. Semangat hidup muncul semua. Karena yang akan kita hadapi ini kehidupan besar, bukan main-main. Bukan kehidupan kecil yang kita anggap ini sebagai tempat santai-santai. Itulah kehidupan nanti. Nah, ada sisa umur ini. Kita harus jawab cepat-cepat perjalanan ini. Kita harus jawab cepat-cepat perjalanan hidup kita ini. Jangan kita raba lagi. Barang-barang dunia, barang-barang kehidupan ini yang benda-benda nanti kita tinggalkan juga. Cepat-cepat kita tinggalkan. Ada satu orang ketika sudah menyatakan kesungguhan semuanya, sampai semua perhiasannya, cincinnya, apanya, pakaian-pakaian yang tidak mudah, bilang udah bisa sedekahkan semuanya. Kenapa? Sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan waktunya lagi saya mengurus sesuatu ini. Ya Allah, sampai tidak kelihatan. Jadi mau diapakan ini? Kalau minta dia waktu itu dijual dia semuanya barang-barangnya. Antum menjadikan apa? Jadi bikin bangun masjid ya. Ya Allah. Ada yang bangun masjid, ada yang begini. Kita ketemu sama orang-orang yang Allah pilih. Akhirnya subhanallah, setelah dia lakukan itu meninggal dan tidak ada menyisakan benda-benda dunia. Tapi memang sudah bersungguh-sungguh, sudah tahu sama hidup ini. Dunia tidak merepotkan dia. Dia dapatkan mustika. Kita tidak usah sampai di situ. Uruslah sesuatu yang harus kita urus habis ini. Apa? Sungguh-sungguh. Berdagang dengan sungguh-sungguh. Mau dapat sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, akan tetapi tujuan hidup kita sudah jelas, tidak meraba-raba lagi. Orang kalau sudah menjelaskan urusan hidup dia untuk Allah, karena Allah, baru itu kekuatannya datang, keberkahannya datang. Baru yang dinamakan orang yang dekat sama Allah, ngejar sama Allah, ngejar Allah, dunia akan ngejar dia. Nah ini, kalau sudah disungguh-sungguh, udah ada ujian ini dunia nggak bisa. Kita lari ke gunung, Allah kirim ujian ke gunung. Kita sendirian, Allah kirim ujian, nggak bisa. Ini tempat memang untuk diuji semua manusia. Cuma kita yang penting kalau sudah punya sungguh-sungguh, selamat, kita terangkat dari ujian. Derajat malah kita dapat, malah kita senang. Adakah ujian lagi bahasanya? Karena naik kelas terus. Kita akan menikmati dekat sama Allah. Orang dunia sibuk meninggal duit, ini orang lain lagi melihat surga, melihat rahmat, melihat anugerah, melihat Nabi Muhammad. Wah, tidak bisa lagi pikir. Mereka sudah masuk surga sebelum ke surga. Lama kita mau masuk surga, kapan dia mau dekat sama Allah? Nanti kalau sudah masuk surga kita ketemu sama Nabi. Kalau tidak sudah masuk surga ketemu sama Allah. Innalillah, kami sudah ketemu di dunia. Nah, nunggu di surga lagi. Surga itu tidak ada yang masukinya.
Nggak ada yang masukinya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Nggak ada yang masuk. Ada kamar pengantin bagus, ada minyak wanginya, rajalnya bagus, semuanya bagus, nomor satu semuanya. Pengantinnya ada, kira-kira mau masuk nggak kita? Kamarnya bagus, semua tapi tidak ada pengantinnya. Begitulah surga. Baguskah bagaimana surga? Tidak ada Nabi Muhammad, siapa yang mau masuk? Pengantinnya ada. Pengantinnya Nabi besar Muhammad. An-Nabi Dakal Arus. Apa itu artinya? Nabi Muhammad itulah pengantinnya. Harus itu pengantin. Kalau ada pengantin baru meriah rumahnya. Kalau ada pengantin, nanti lihat orang sudah kamarnya. Siapa yang mau datang? Di gedung bagus-bagus gedungnya, pengantinnya ada. Sudah nanti aja kita duduk di luar aja. Kenapa pengantin belum datang? Nah, pengantinnya Nabi Muhammad. Nah, para wali-wali Allah tidak mau nunggu lama-lama. Lama benar kita surga baru dekat sama Nabi. Kita di sini di majelis ini sudah dekat sama Nabi. Udah di surga kita ini. Inilah yang disifatkan Rasulullah, taman daripada taman surga. Alhamdulillah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah berikan kita izin untuk dekat sama Nabi Muhammad. Nah, nunggu di surga. Di dunia Allah bilang kalian bisa dekat sudah sama Nabi. Di dunia insya Allah kalian bisa mimpi kasihku Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Allah tidak harapkan mata kita melihat Nabi Muhammad. Allah tidak harapkan jiwa kita, roh kita bersama Nabi Muhammad. Di dunia Allah juga lekatkan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia bersama kita terus, anugerahnya kita dipelihara terus oleh Allah sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لطاعتك ومحبتك وارزقنا معرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه اجعلنا من المحبين ومن المحبوبين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه. Allah